Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Amika Nidiarani dengan NIM 240201300014. Saat ini saya sedang berada di salah satu sekolah yang berada di Kapanewon Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, yaitu SMP Negeri 2 Ngaglik. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu tokoh inspiratif di bidang pendidikan. Jika teman-teman tertarik dan ingin tahu pengalaman apa saja yang telah didapat, bisa tonton videonya sampai habis ya. Baik, pertama-tama terima kasih Ibu yang sudah meluangkan waktu dalam wawancara ini. Pada kesempatan ini saya ingin menggali lebih dalam dan mengenai pengalaman dan pandangan Ibu khususnya yang berkaitan dalam perjalanan pendidikan. Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan utama, bisa diceritakan sedikit tentang diri Ibu sendiri, mulai dari nama dan latar belakang pendidikan. Terima kasih telah mempercayai Ibu untuk wawancara. Perkenalkan, nama saya Ibu Dr. Reni Sulanjari. Ibu mengajar di SMP Negeri 2 Ngaglik, mengajar Bahasa Indonesia kelas 9. Ibu, Bu Reni, ini lulusan dari IKIP Sanata Dharma yang sekarang menjadi Universitas Sanata Dharma. Bu Reni, jurusan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sehingga sekarang bisa mengabdi di SMP Negeri 2 Ngaglik, dan kebetulan Bu Reni juga alumni SMP Negeri 2 Ngaglik, dan bersyukur sekali saya bisa mengabdi di SMP Negeri 2 Ngaglik menjadi guru Bahasa Indonesia, dan saya sekarang mengajar di kelas 9 SMP Negeri 2 Ngaglik. Jadi dari Ibu alumni SMP 2 Ngaglik kemudian bisa meneruskan menjadi guru di SMP Negeri 2 Ngaglik, begitu ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Untuk mengenai latar belakang dan perjalanan pendidikan Ibu sudah Ibu sampaikan. Kemudian memasuki pertanyaan yang pertama, itu bagaimana awal mula perjalanan Ibu dalam menempuh pendidikan hingga menjadi seorang guru? Ya, terima kasih. Ibu dulu dari SMP Negeri 2 Ngaglik. Tidak terlintas dalam pikiran Bu Reni akan menjadi guru. Pernah orang tua itu menawari kalau pengen jadi guru masuk SPG. Dulu ada sekolah SPG, sekolah pendidikan guru, tapi Bu Reni tidak mau. Bu Reni pengennya SMA karena SMA itu lebih luas dan bisa melanjutkan kemana saja. Kemudian Bu Reni mendaftar di SMP Negeri 2 Ngaglik zaman Bu Reni dulu. Tetapi setelah lulus itu Bu Reni kok tiba-tiba mendaftar di IKIP Sanata Dharma, itu jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian di negeri Bu Reni juga mendaftarkan kebetulan jurusan ekonomi dan diterima semua. Tetapi Bu Reni sudah terlanjur masuk di IKIP Sanata Dharma jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Dari itu kemudian Bu Reni senang mengikuti perkuliahan karena perkuliahan sudah berjalan, senang kok di bahasa Indonesia itu ada bahasa Sanskerta, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, dan kemudian Bu Reni kok senang dan cinta kepada bahasa Indonesia. Jadi untuk mempelajari tentang bahasa Indonesia itu mengalir ya Bu? Iya, mengalir. Waktu. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah ada pengalaman masa kecil atau sosok tertentu yang telah menginspirasi Ibu untuk mengajar pendidikan tersebut? Ada sosok yang sangat inspiratif sehingga Bu Reni mau mengajar dan masuk jurusan bahasa Indonesia, yaitu ayah Bu Reni. Ayah Bu Reni itu guru. Beliau sudah meninggal dan itu guru ya, itu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Ngaglik, tapi setelah itu tidak mengajar karena diangkat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Turi. Kemudian sampai pensiun beliau menjadi kepala sekolah SMP Negeri 10 ya. Itu sosok yang sangat menginspirasi Bu Reni sehingga Bu Reni menjadi guru, yaitu sosok ayah Bu Reni yang sangat saya cintai. Berarti ada sosok tertentu yang menginspirasi Ibu untuk mengajar pendidikan tersebut ya Bu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa tantangan terbesar Ibu
yang Ibu hadapi selama menempuh pendidikan dan bagaimana Ibu mengatasi akan hal tersebut? Baik, selama menempuh pendidikan, terutama di kuliah ya, jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tantangannya yaitu Ibu Reni bahasa Arab ya. Bahasa Arab karena bahasa Arab itu kan dari Arab juga terpengaruh dari bahasa Melayu, jadi tidak menggunakan pasangan Arab gundul itu, yaitu tantangan. Kemudian yang satu lagi bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta kan asing, tetapi mau tidak mau harus dipelajari, dan alhamdulillah Bu Reni lulus walaupun tidak A, tetapi lulus untuk bahasa Sanskerta dan bahasa Arab, sehingga sampai lulus tepat waktu untuk kuliah jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Baik Ibu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, mengapa Ibu memilih untuk menjadi guru? Terima kasih. Yang Bu Reni ceritakan tadi yaitu sosok ayah Bu Reni. Ayah Bu Reni itu mengajar di 2 tempat ya. Dulu pas Bu Reni lulus yaitu di SMP Negeri 3 Ngaglik dan SMP HP. Dulu ada sekolah swasta. Kebetulan di SMP HP itu orang tua Bu Reni mengajar bahasa Indonesia. Kemudian Bu Reni lulus, kemudian disuruh menggantikan untuk melanjutkan mengajar guru bahasa Indonesia di situ. Kemudian Bu Reni pernah menjadi guru di SMA juga ya. Dan kebetulan Bu Reni tidak pantang menyerah, kemudian mendaftar terus sampai diterima menjadi guru PNS. Jadi Ibu ini memilih untuk menjadi guru karena ingin meneruskan profesi yang telah ayah Ibu. Ya, kebetulan juga Bu Reni sudah senang menjadi guru, terutama guru bahasa Indonesia, karena Bu Reni itu berpikir, karena kalau dulu Bu Reni kuliah di ekonomi, masalah hitung-hitungan yang Bu Reni senang yaitu bahasa, makanya kemudian cinta kepada bahasa Indonesia. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pengalaman pendidikan Ibu mempengaruhi cara Ibu mengajar dan mendidik murid-murid? Ini pengalaman pendidikan tuh ya, Bu Reni selalu sabar, terutama dulu kan pernah Bu Reni mengajar di swasta, anak-anaknya yaitu kurang fokus dalam menimpa. Bu Reni sabar, Bu Reni tuntun anak-anak Bu Reni, murid-murid sehingga paham, dan kebetulan merupakan suatu anugerah ya, anugerah juga Bu Reni mendaftar pegawai negeri dan diterima di SMP Negeri 2 Ngaglik, yang notabene itu sekolah-sekolah itu merupakan sekolah yang favorit di Ngaglik. Itu kalau nilainya tidak tinggi, itu tidak bisa diterima di SMP Negeri 2 Ngaglik, dan anak-anaknya bisa ya, banyak yang fokus dalam menerima pelajaran, juga anaknya mudah untuk dididik dan diberi pelajaran. Jadi sangat bersyukur ya Bu bisa mengajar di SMP Negeri 2 Ngaglik ini karena mendapati sekolah yang berakreditasi baik. Gitu ya Bu. Ya bersyukur juga. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa pengalaman yang paling berkesan yang pernah Ibu alami selama menjadi guru? Ya. Pengalaman berkesan menjadi guru yaitu anak-anak, karena bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia itu dari dulu ujian nasional ya, masuk ujian. Ibu Reni seneng anak-anak rata-rata mesti nilainya tinggi ya, tapi yang kurang menyenangkan karena bahasa Indonesia itu bahasa ya, ilmu tidak pasti, jarang anak-anak yang mendapat nilai 100, tapi pernah ada tapi jarang. Tapi yang Bu Reni seneng mesti nilainya bagus, anak-anak mengapresiasi dan masih ingat ada yang lulus, Bu terima kasih ya, disuruh mempelajari EJD, kalau dulu EJD, sehingga betul-betul itu sangat bermanfaat untuk itu pelajaran, ternyata itu sangat bermanfaat untuk mempelajari EJD ya. Jadi pengalaman yang paling berkesan itu dari Ibu yang pernah alami itu dari murid-murid ya Ibu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, menurut Ibu
Bagaimana peran pendidikan dalam mengubah hidup seseorang, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang sederhana? Ya. Untuk latar pendidikan itu sangat berpengaruh sekali bagi orang-orang yang berlatar belakang sederhana. Ya, contohnya Bu Reni ya, orang tua Bu Reni guru, ibunya berjualan di pasar, dan kebetulan ibu Bu Reni itu hanya sampai SMP, tapi wira swasta sehingga sukses. Kemudian Bu Reni, oh iya, kalau saya tidak kuliah, tidak menempuh pendidikan, tidak akan mungkin bisa sukses seperti ini. Walaupun dulu ada sekolah SPG, ternyata walaupun sudah jadi guru, itu harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi memang pendidikan itu sangat berpengaruh bagi orang ya. Itu beda kalau orang yang berpendidikan dan tidak. Sama orang yang misalnya kalau pendidikan guru dan tidak guru sudah menempuh untuk pendidikan, ternyata beda untuk menerapkan di sekolah-sekolah. Oke, baik Ibu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda yang sedang menempuh pendidikan saat ini? Pesan Bu Reni untuk generasi muda yang menempuh pendidikan saat ini, tolong dimanfaatkan betul untuk pendidikan yang ada sekarang ini, dan besok kalau sudah menjadi orang sukses, jangan lupa kita memulai pendidikan dari bawah. Kalau sudah menjadi orang sukses, jangan lupa. Kemudian yang mempunyai kesempatan untuk belajar, tolong manfaatkan kesempatan itu baik-baik agar besok bisa mengubah hidup kalian. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Ibu. Ya. Dan apa harapan untuk guru-guru yang sedang menempuh dan mengajar kepada murid-muridnya saat ini? Harapannya ya semoga untuk generasi-generasi setelah Bu Reni ya, yang guru-guru yang muda ini harus sabar menghadapi anak-anak, kemudian bisa memanfaatkan teknologi yang ada, kemudian tidak pantang menyerah untuk selalu memanfaatkan teknologi yang ada, memanfaatkan waktu dengan baik, kemudian bisa menimba pendidikan yang diselenggarakan dari pemerintah maupun dari swasta agar tidak ketinggalan zaman untuk membimbing anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang sukses. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawaban yang sangat menginspirasi dan penuh makna dari cerita perjalanan hidup Ibu. Saya dan teman-teman semuanya belajar bahwa menjadi seorang pendidik bukan hanya soal mengajar, tetapi juga soal membentuk karakter dan memberi harapan bagi masa depan anak-anak bangsa. Semoga kisah dan pengalaman Ibu hari ini bisa menjadi motivasi bagi para pendengar, khususnya bagi generasi muda, untuk terus semangat menempuh pendidikan dan menghargai peran guru yang telah berjasa dalam hidup mereka. Kami doakan Ibu selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat dalam menjalankan tugas mulia ini. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan inspirasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberkahi Ibu untuk wawancara dengan Bu Reni. Saya doakan semoga Mbak Ninda itu bisa menempuh kuliah dengan lancar sehingga besok kalau sudah lulus langsung bisa menjadi guru. Terima kasih, Bu.